Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namamu ya Bapa di surga, karenanya Engkaulah Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam seluruh rangkaian hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan di sepanjang malam, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami diingatkan untuk kembali berada di sekeliling firman-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Mohon urapan kuasa Roh Kudus bagi kami semua yang membaca juga yang mendengarkannya. Demikian juga atas tempat dimanapun kami berada, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat merampas firman Tuhan daripada kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun kami, memberikan pengertian, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan layakkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 9 yang menyatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Judul renungan bagi kita adalah 5 langkah pertumbuhan rohani. Jadi sekali lagi, 5 langkah pertumbuhan rohani. Kita harus bertumbuh setiap hari dalam kasih yang semakin melimpah dan dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian akan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat memilih apa yang benar dan baik, supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 10. Kita tidak boleh tetap menjadi kanak-kanak dalam Tuhan, tetapi kita harus bertumbuh di dalam Dia dan menjadi dewasa secara rohani. Dan itu dapat kalau kita melatih diri kita setiap hari melalui 5 langkah berikut. Yang pertama, memberi waktu dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sekali lagi, memberi waktu dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa dan roh kita. Alkitab mengatakan bahwa bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi juga oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Itu berarti kalau kita beri makan tubuh kita, maka secara rohani kita juga harus memberi makan roh kita. Dan demikian kita dapat bertumbuh secara rohani.
Mempelajari Alkitab secara teratur dan meditasi akan memberikan kita stabilitas rohani, produktivitas dan kemakmuran rohani. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yang kedua, senantiasa berdoa. Berbagai perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menekankan kebenaran bahwa setiap orang harus berdoa. Lukas 18 ayat 1. Tuhan Yesus sendiri memulai setiap hari dengan berdoa. Markus 1 ayat 35. Melalui doa kita dapat mengenal Allah dengan baik. Kemenangan kita secara rohani terletak pada praktek doa setiap hari. Matius 26 ayat 41. Nah, jika kita mengalami kesulitan dalam berdoa, jangan takut. Roh Kudus akan menolong kita. Roma 8 ayat 26. 3 panduan doa yang efektif adalah berdoa sesuai kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Meminta dengan iman. Yakub 1 ayat 6. Ulangi, Yakobus 1 ayat 6. Dan meminta dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yang ketiga, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Memperkenalkan Yesus kepada orang lain merupakan reaksi kita setelah kita secara pribadi berjumpa dengan Yesus. Yohanes 1 ayat 40 sampai 46. Setiap orang percaya dianjurkan untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Perintah agung Tuhan Yesus adalah perintah untuk memperkenalkan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Memang tidak dapat dibantah bahwa untuk bertumbuh secara rohani kita harus membagikan berkat rohani kepada orang lain. Nah, salah satunya yang siapapun lakukan dan sharing firman Tuhan melalui YouTube. Dan apa yang saya lakukan ini dapat dilakukan oleh siapapun juga. Yang keempat, bersekutu dengan sesama kawan seiman. Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Satu bara api akan mati jika pisah dari tumpukan bara api yang lain. Begitulah kehidupan orang Kristen yang tidak bersekutu dengan orang percaya yang lain. Itulah pentingnya gereja. Ibrani 10 ayat 25. Kita harus melakukan ibadah dengan rutin dan sukacita. Dalam persekutuan dengan kawan seiman, kita saling menguatkan sesuai anjuran firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Dan yang kelima, serahkanlah hidup kepada pengawasan Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Menyerahkan diri kepada pengawasan Tuhan Yesus bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 31. Karena jauh dari Allah kita tidak dapat melakukan yang baik, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus setiap hari. Roma 7 ayat 18. Adalah tindakan yang kurang bijaksana jika kita tidak menyerahkan diri dalam pengawasan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa?
Karena Tuhanlah penjaga yang tidak pernah mengantuk atau tertidur. Mazmur 121 ayat 4. Naungan di masa mara bahaya. Mazmur 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan bagi kita dan perenungannya di pagi hari ini. Jadi kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus mengikuti 5 langkah yang saya akan ulangi kembali. Yang pertama, memberi waktu dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, senantiasa berdoa. Yang ketiga, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, salah satunya yang saya lakukan saat ini dan nanti juga Bapak Ibu Saudara-saudari akan lakukan. Yang keempat, bersekutu dengan sesama kawan seiman. Dan yang kelima, serahkanlah hidup kepada pengawasan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, teguhkan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan seluruh rangkaian kehidupan kami. Tolong kami agar kami terus bertumbuh di dalam iman kami. Agar kami tidak tetap menjadi kanak-kanak, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang hari ini. Amin.